Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan Sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Assalamualaikum, taqabbalallahu wa minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan buat teman-teman semua yang menjalankan ibadah selama 1 bulan kemarin di bulan Ramadan, insya Allah segala ibadahnya Allah terima dan bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Dan ibadah yang udah gaspol nih selama bulan Ramadan, insya Allah nggak luntur, nggak jadi kendor karena udah masuk bulan Syawal, dan insya Allah bisa tetap gaspol di bulan-bulan selanjutnya. Ini tuh reminder buat saya sendiri yang suka udah mulai kendor kalau udah lewat di bulan Ramadan. Dan lanjut, untuk video kali ini saya mau share masakan yang untuk Idul Fitri ini nggak berbau masakan dengan yang bersantan-santan seperti opor atau rendang atau masakan lainnya yang memang menjadi ciri khas di bulan mau ngomong bulan Ramadan mulu nih. Nggak move on. Jadi masakan yang biasanya disajikan di hari raya Lebaran atau Idul Fitri, kali ini saya nggak bikin rendang atau opor ya, tapi saya mau bikin chicken roll. Jadi ini masakan yang simple aja, karena saya sama Pak suami juga nggak terlalu suka santan. Terus juga terkadang ibu saya suka ngebikinin saya opor atau rendang gitu. Jadi udah saya nggak perlu bikin lagi. Jadi walaupun keluarga saya ini nggak merayakan lebaran, tapi alhamdulillah dapat keluarga yang sayang, saling peduli, yang saling tetap mengasihi, tetap menghargai satu sama lain gitu. Jadi masih suka dibikinin dibikinin masakan yang khas di hari rayanya. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang saya mau bikin chicken roll. Kemarin saya beli ayam. Ini hanya bagian pahanya aja. Jadi ini ayamnya saya beli 1 kilo, walaupun yang dibutuhkan hanya 300 gram, tapi nggak apa-apa, nanti bisa buat masakan lainnya. Nah, ini untuk chicken roll itu emang paling bagus sih bagian paha yang dipakai ya, bukan bagian yang lain, karena dia lebih juicy. Mau pakai dada juga boleh, tapi enak tuh kalau bagian paha ada lemak-lemak kayak gitu. Dan ini udah saya timbang, jadi saya ngambil dagingnya aja, terus mau digiling pakai food processor. Jadi menu kali ini juga bisa buat inspirasi teman-teman yang mulai bingung sama masakan apa ya yang mau dibuat. Biasanya ini kita tuh kalau makan yang bersantan itu atau makanan rendang atau opor itu cuman euforianya tuh kepengennya tuh sampai heboh banget makannya pas di hari Idul Fitri aja ya. Nanti besoknya udah mulai pada antri makan bakso karena udah mulai bosen sama makanan bersantan. Nah, jadi menu masakan ini juga bisa buat inspirasi teman-teman yang bingung atau mau cari alternatif masakan apa lagi nih yang mau dimakan setelah hari pertama Idul Fitri. Nah, chicken roll ini karena emang mau ala-ala Hokben gitu, makanya ini saya sajikan dengan masakan menu pendampingnya itu salad. Siapa di sini yang sama kayak saya suka banget sama saladnya Hokben itu, walaupun cuman isinya tuh kol sama wortel aja tuh rasanya seger banget gitu ya. Rasanya kayak dari menunya itu tuh cuman porsi yang seuprit itu kurang gitu, makanya saya suka beli tambahan saladnya. Nah, ini makanya alhamdulillah sekarang udah bisa bikin sendiri nih salad ala-ala Hokben. Nanti saya share ya untuk resepnya. Nah, ini udah selesai untuk ngegiling daging, terus dikoretin abis-abisan, say. Jangan sampai ada yang tersisa di wadahnya food processor ini. Nah, alhamdulillah ya, ini udah selesai semua. Lanjut kita masukin bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya sekarang saya mau mempersiapkan
putih telur. Jadi saya mau misahin putih telur dari kuning telurnya. Untuk adonan chicken roll ini dibutuhkan 2 putih telur alias putih telur dari 2 butir telur. Ribet banget telur pokoknya ngerti lah ya. Nah, ini saya lagi mau misahin putih telurnya, dan kuning telurnya nanti dipakai untuk adonan kulitnya. Jadi ini saya pecahkan 2 butir telur ya. Dan lanjut, udah selesai semua, tinggal dimasukin si putih telurnya ke adonan si ayamnya ini. Nah, ini lanjut untuk apa yang dibutuhin, ini tepung maizena. Tapi nanti biar teman-teman seandainya ada yang mau ngerikuk masakan ini, akan saya tulisin ya resepnya. Nanti teman-teman tinggal screenshot aja, karena terkadang saya suka bilang nanti saya tulis di description box gitu, tapi ternyata saya lupa ngetikinnya. Jadi langsung aja di screen ini nanti saya akan tuliskan, dan teman-teman seandainya ada yang benar-benar mau ngerikuk masakan ini tinggal di screenshot aja deh. Dan selagi saya nulis resep yang ada di screen tadi, saya baru sadar kalau dari tadi saya salah nyebut nama masakannya. Dari tadi saya nyebutnya chicken roll ya, padahal yang mau saya masak ini namanya chicken egg. Oh my god, maafkan saya teman-teman atas kekhilafan saya. Dan lanjut, ini untuk semua bumbu-bumbunya dimasukin aja jadi satu, dicampur, diaduk-aduk jadi satu. Sebenarnya tadi enak lagi kalau dimasukin bumbu-bumbunya itu di food processor lebih tercampur rata, tapi nggak apa-apa, diaduk-aduk manual kayak gini juga bisa dicampur rata. Nah, ini udah selesai. Terus kita singkirkan. Kalau saya simpen dulu ke dalam kulkas biar lebih set. Nah, ini lanjut saya mau bikin kulitnya. Dan untuk resepnya lanjut ya, nanti saya screenshot lagi nih buat teman-teman semua. Dan lanjut ya, untuk kulitnya ini dicampur semua bahan-bahannya jadi satu. Ini sih mirip-mirip kayak bikin kulit risol, cuman ini lebih dominan telurnya agak lebih banyak daripada kulit risol gitu ya. Nah, ini semuanya untuk tepung-tepungannya, terus garam, gula, dan sebagainya ini kita masukin jadi satu, diaduk-aduk jadi satu. Terus untuk takaran airnya itu dikira-kira aja gitu. Kalau emang dirasa udah cukup, kadang kan kita nggak sesuai dengan resepnya karena memang balik lagi tergantung dengan kondisi tepungnya, karena kadang masing-masing tepung itu punya tingkat kelembapannya yang berbeda-beda tergantung berapa lama tepung itu udah kita buka dari kemasannya gitu. Nah, ini menjadi masukin airnya sedikit-dikit aja, karena terus terang saya memasukkan airnya terlalu banyak jadi emang agak encer gitu, tapi nggak apa-apa, masih bisa dikendalikan. Oke deh, ini lanjut ya, kita aduk-aduk jadi satu. Jadi kalau emang udah dirasa udah tercampur jadi satu, kita tinggal saring si adonannya. Jadi lebih baik ini disaring biar nggak ada yang bergerindil lagi. Nah, ini nih emang kondisinya karena perabotan saya tuh nggak banyak ya, jadi punyanya itu lagi. Jadi setiap selesai masak atau setiap satu proses, satu step selesai langsung cuci gitu ya. Makanya kalau tadi ada kelihatan baju saya basah karena memang sampai sekarang saya belum bisa mengendalikan keran air yang saya punya. Dikecilin dia kecil banget, jadi kayak kurang bersih. Digedein dia nyiprat-nyiprat. Jadi pas lagi nyuci piring atau nyuci peralatan masak ini juga nggak saya videoin karena emang brutal banget gitu. Dan oke deh, kita lanjut untuk bikin kulitnya. Nah, ini kita pakai wajan anti lengket, terus dimasukin minyak sedikit, terus nanti minyaknya dielap pakai tisu gitu. Jadi nggak kayak efek ngegoreng gitu. Oke deh, prosesnya sama aja kayak bikin kulit risol ya. Jadi kalau udah panas, udah tinggal dimasukin si adonan si kulit risolnya. Ini biar durasinya nggak terlalu panjang karena emang udah panjang banget, makanya saya potong-potong. Jadi ini lanjut, udah selesai bikin kulitnya. Jadi saya tetap bikin satu persatu. Ini sambil masukin adonan si isiannya, sambil bikin kulitnya gitu. Jadi nyambi-nyambi. Nah, ini masukin dagingnya, si ayamnya ini agak banyak biar bener-bener enak padet gitu.
gitu. Nah itu dipadet-padetin terus dimasukin ke dalam plastik kayak gini biar dia lebih padet kenceng gitu, singset gitu. Nggak cuman perut kita aja atau pinggang kita yang pakai korset. Dan ini si chicken egg rollnya juga kayak gitu. Ini dikencengin pakai plastiknya kayak gini. Dan oke deh, ini kondisi udah mulai memanas ya saudara-saudara. Makanya saya udah mulai nggak pakai jilbab lagi. Makanya mohon maaf ya nggak menampakkan seluruh keseluruhan. Apa sih, udah mulai nggak genah. Oke deh, ini lanjut ya, terus isi sampai selesai, sampai habis si adonannya. Pokoknya semakin banyak, semakin padat tuh semakin enak, tapi ya dikira-kira aja sama kulitnya. Kan ini wajan anti lengket yang saya punya ini cuman ukuran berapa ya, 20 cm kalau nggak salah. Jadi ya kulitnya nggak terlalu besar gitu. Nah ini kayak tadi yang saya bilang, biar lebih kencang, biar lebih padat, ini dibungkus pakai plastik. Dan ini chicken roll yang saya bikin, ini nggak saya kukus ya, tapi untuk biar lebih padatnya disimpan dulu di rice cooker, di freezer teman-teman. Jadi ini disimpan di rice cooker, di freezer kayak gini. Ini udah semua disimpan di freezer, dibiarkan 1 malaman gitu ya, biar nanti ini udah padat adonannya, terus nanti tinggal diiris-iris dan tinggal digoreng. Dan lanjut ya, ini saya mau mempersiapkan bikin si saladnya. Jadi ini salad yang saya pakai, salad ala-ala tadi yang saya bilang, ala-ala Hokben. Jadi bahan yang dipakai sayurnya hanya wortel dan kol aja. Nah untuk resep saladnya ini nanti sama seperti tadi, saya screenshot aja ya resepnya. Jadi untuk yang pertama kali ini yang saya lagi persiapkan adalah untuk air rendamannya. Jadi air rendaman cuka ini akan dipakai untuk merendam si kol dan si wortel. Nah ini dia biar lebih meresap, lebih enak lagi kalau direndam semalaman. Jadi ini udah dipersiapkan H-1 gitu ya, jadi lebih enak. Nah jadi ini nanti untuk ukuran takaran air 250 ml ini saya pakai wortelnya itu 1 butir aja, 1 buah gitu. Sedangkan untuk kolnya itu saya cuma pakai kalau nggak salah sih 3 lembaran gitu. Nah ini saya potong tipis-tipis. Udah deh, kita masukin semuanya biar sampai benar-benar merendam gitu. Nah kalau teman-teman mau lebih banyak lagi yang dibikin saladnya, bisa air rendamannya juga dibikin berapa kali lipat dari banyaknya wortel dan si kol gitu. Dan kita simpan ya untuk semuanya ini ke dalam kulkas. Alhamdulillah, ini hari selanjutnya egg rollnya udah saya diamkan 1 malaman di dalam freezer, dan kondisi si adonannya ini juga udah mulai ngeset, udah mulai padat, jadi tinggal dipotong-potong aja siap digoreng. Dan kenapa nggak dikukus? Karena dari resep yang saya dapatkan, dia tuh bilang kalau terlalu banyak proses memasaknya nanti ayamnya tuh jadi keras, udah nggak juicy lagi gitu. Dan bener aja, ini setelah saya goreng rasanya tuh bener-bener enak banget. Mau dibilang 100% mirip sama chicken egg roll yang ada di Hokben terlalu percaya diri ya, tapi ya udahlah, saya jadikan sekitar 97% rasanya mirip banget sama chicken egg roll yang ada di Hokben. Jadi kalau teman-teman yang punya anak buat yang susah nafsu makannya kurang gitu ya, bisa deh ini dipakai buat jadi menu anak-anaknya gitu. Karena ini beneran simple, enak banget, terus bisa di stok kan ya di kulkas, jadi kapan mau dimasak tinggal digoreng deh. Ini beneran deh, bisa juga jadi ide usaha ya kalau bisa dipercantik ya bentuknya, jangan kayak saya. Oke deh, ini lanjut ya, nggak apa-apa ya walaupun nggak cakep bentuknya tapi rasanya. Jadi ini lanjut, saya mau ngegoreng si chicken egg rollnya. Jadi minyaknya nggak usah banyak-banyak karena minyaknya Hongsai. Ya udah, ini lanjut ya, digoreng sampai mateng. Apinya nggak usah terlalu besar karena kita harus ada proses pematangan ya sama si ayamnya ini. Emang sih kulitnya juga nggak terlalu tebal, jadi api sedang juga cukup matang luar dalam gitu.
Untuk mau diangkatnya sih bebas aja ya, mau matengnya yang kayak gimana. Ada yang warnanya coklat kayak gini, kalau saya lebih seneng warna coklatnya lebih kayak ke arah gosong-gosong gitu. Dan ini lanjut saya mau bikin saus mayonnaise untuk si sausnya salad. Nah, lagi-lagi kalau mau tahu resepnya, nanti saya screenshot aja ya. Dan untuk resep saladnya ini beneran, ini rasanya pas banget, mirip banget sama yang salad yang ada di Hokben. Karena dari rasanya tuh, dari asemnya, pedesnya, manisnya, asinnya tuh semua pas, nggak ada yang berlebihan, bener-bener rasanya enak. Jadi hasil pencarian saya terhadap resep salad Hokben ini, Masya Allah, Alhamdulillah membuahkan hasil yang sempurna. Jadi misinya dinyatakan berhasil, jeder. Alhamdulillah rasanya enak banget. Jadi teman-teman tinggal ngerikuk aja nih, nggak perlu cari-cari resep yang dimana ya yang pas. Nah ini tuh udah pas banget. Dan ini wadah si gula aren padahal isinya creamer, mohon maaf ya nggak sinkron. Jangan sampai di hari raya kita ketemu kaleng hongwan yang isinya rengginang. Ya itu biasa terjadi ya di kota-kota besar. Dan ini lanjut untuk apa namanya, si saus saladnya alhamdulillah udah selesai, udah tinggal dinikmatin nggak aja gitu. Jadi emang bikinnya gampang banget. Dan suami saya bilang ini enak banget, ini nggak cukup untuk segini, harus bikin lagi dan lagi katanya. Jadi ya benar-benar nih bisa buat alternatif makanan setelah terlalu banyak makan santan. Jadi ini yang asam-asam, seger-seger, terus yang simple-simple dari chicken egg rollnya, terus segernya dari si saladnya, Masya Allah pas banget buat menu setelah kita seharian kemarin makan yang bersantan. Masya Allah ini udah selesai, udah jadi semua, tinggal siap disajikan dan dinikmatin. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi saya sangat berusaha untuk bisa mempercantik makanan, tapi oh no, benar-benar nggak bisa. Dan alhamdulillah ini udah siap disantap. Jadi ini satu tangan megang HP, yang satu tangannya berusaha memakan gitu ya. Tapi ini Masya Allah emang nikmat banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Selamat makan, selamat berhari raya, selamat berkumpul bersama keluarga tersayang. Dan insya Allah kita semua bisa kembali lagi merasakan ibadah di bulan Ramadan di tahun selanjutnya dan bisa beridul fitri bersama keluarga tersayang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya, yang selalu setia menonton, komen positif. Terima kasih dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.